Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfikar dari kelompok 19, NIM F1B019147. Nah, dimana pada kali ini saya akan jelaskan laporan percobaan kedua flip-flop untuk memenuhi tugas respon ACC. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada percobaan kedua praktikum rangkaian logika dengan tema flip-flop membahas sebuah laporan untuk memenuhi respon si asisten. Ya, kita mulai. Pertama, dari sebuah laporan percobaan flip-flop ini terdapat sebuah tujuan yaitu mengetahui apa itu rangkaian sekuensial dan latch. Yang kedua, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran RS flip-flop. Yang ketiga, memahami sifat perilaku serta tabel kebenaran dari RS flip-flop saat input dimodifikasi. Yang keempat, mengetahui perbedaan pada setiap jenis flip-flop. Dan pada JK flip-flop, tujuan pada percobaan ini yaitu pertama, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari JK flip-flop asinkron. Yang kedua, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari JK flip-flop sinkron. Dan yang ketiga, mengetahui perbedaan JK flip-flop asinkron dan sinkron. Ya, pada praktikum kali ini alat dan bahan yang digunakan yang pertama komputer atau laptop, yang sudah jelas karena kita praktikum secara online. Yang kedua, aplikasi electronic workbench. Nah, seperti ini tampilan aplikasi electronic workbench. Sudah ada rangkaiannya. Kemudian dasar teori dari percobaan ini yaitu pertama, rangkaian sekuensial dan elemen memori, yang dimana rangkaian sekuensial adalah rangkaian logika yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dan keadaan keluaran sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri rangkaian logika sekuensial yang utama adalah adanya umpan balik terhadap di dalam rangkaiannya. Yang kedua, atau yang selanjutnya, pengertian latch dan jenis-jenis latch. Yang pertama, latch itu adalah rangkaian dasar yang digunakan untuk informasi elemen rangkaian yang mengubah output berdasarkan masukan aktif, input sebelumnya dan keluaran sebelumnya. Karakteristik latch itu merupakan peranti yang mantap, yaitu rangkaian yang memiliki dua keadaan yang diberi keadaan 0 dan 1. Rangkaian latch dapat menyimpan satu biner dari informasi karena sifatnya yang mantap. Jenis-jenis latch. Yang pertama, SR latch. Mempunyai dua sinyal keluaran, yang satu merupakan komplement dari yang lainnya. Nah, pada gambar ini merupakan SR latch. Kemudian ada SR latch dengan gerbang NAND sekaligus tabel kebenarannya. Yang kedua, D-latch. D-latch hanya memiliki input data tunggal dan input detak clock. Ya, seperti inilah gambar dari D-latch dengan gerbang NAND ya. Kemudian ini simbol logikanya. Yang selanjutnya, nomor 3 atau C, RS latch dengan input enable. Dari uraian telah dijelaskan pada sebagian sebelumnya,
masih terdapat kekurangan dalam unjuk kerja pada untai latch. Sebagai contoh, jika masukan R dan masukan S aktif dalam waktu yang bersamaan, maka akan terdapat keadaan yang tidak diinginkan. Ini RS adalah dengan input enable dengan menggunakan gerbang NAND. Simbolnya seperti ini. Namun kita lanjut ke dasar teori yang ketiga, pengertian flip-flop dan jenis-jenis flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian logika yang mempunyai satu atau beberapa masukan dan dua keluaran, di mana yang satu merupakan komplement dari keluaran lain dengan memberi pulsa pada masukan keluaran dapat diubah dari logika satu menjadi 0 atau sebaliknya. Dari ini merupakan jenis-jenis flip-flop. Yang pertama, RS flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang paling sederhana dibandingkan dengan flip-flop lainnya. Bukan tidak sederhana, lihat aja gambar tersebut. Sederhana kan? Cuma segini saja rangkaiannya. Prinsip kerjanya itu yaitu flip-flop memiliki dua masukan yang diberi label reset R dan subject set S. Kedua buah keluaran diberi label key dan key action. Kemudian kedua set reset flip-flop dengan clock, RSR flip-flop dengan clock, yang dimana dalam rangkaiannya ditambahkan dua gerbang NAND pada masukan SR flip-flop. Yang ketiga, delay flip-flop atau D flip-flop. Tadi itu D latch, sekarang D flip-flop. D flip-flop hanya mempunyai satu rangkaian data dan satu masukan yang ditahan, yang di clock. Dan keluaran flip-flop yaitu key dan key action. Flip-flop D ini sering disebut flip-flop tunda. Nah, ini rangkaian dari flip-flop D. D itu delay. Jadi D flip-flop merupakan delay flip-flop. Yang biasa kan disebut flip-flop tunda. Delay tunda. Yang selanjutnya, dasar teori yang keempat, pengertian clock pada rangkaian sekuensial. Rangkaian clock itu merupakan rangkaian fungsi pembentuk atau membangkit gelombang kotak secara menerus dan rangkaian ini tidak mempunyai kondisi stabil atau kondisi setimbang. Selanjutnya, master dan slave pada flip-flop. Sebuah master slave jika flip-flop dibentuk dari dua buah SR flip-flop, di mana operasi dari SR flip-flop tersebut dilakukan secara bergantian. Master slave D flip-flop ini memiliki dua latch D dan sebuah inverter. Inverter itu kebalikan atau berlawanan intinya. Latch yang satu bernama master, yang kedua bernama slave. Master D akan hanya mendeskripsikan diktat yang outputnya hanya dapat diganti selama ujung negatif. Ini merupakan rangkaian master slave D flip-flop. Kemudian selanjutnya, gerbang logika pada flip-flop. Gerbang logika, di sini ada sedikit tipe. Logika pada flip-flop. Gerbang logika merupakan suatu sebuah entitas yang mengolah input yang berupa bilangan biner. Nah, ini gambar-gambar dari ciri-ciri R flip-flop. Ada R flip-flop dengan gerbang RS flip-flop dengan gerbang NAND dan S flip-flop dengan clock. Ini mana clocknya? Ya, yang ini tanda clock. Ini adapun tabel kebenaran SR flip-flop sebagai berikut. S itu set, R itu reset ya. Apabila
dalam kondisi setnya itu 0 dan R nya itu 0, maka outputnya atau key-nya keadaan terakhir. Apabila S nya 1 berlogika 1 dan R nya berlogika 0, maka hasil outputnya 1 atau dalam kondisi set. Apabila sebaliknya S setnya 0, R resetnya 1, maka outputnya 0. Ini dikatakan dalam keadaan reset. Dan apabila S dan R nya berlogika 1, maka outputnya tidak terdefinisi gitu. Nah, cara kerja SR flip flop set reset flip flop. Prinsip kerjanya, rangkaian di atas yang ini dibangun dengan dua NOR gate yang akan menghasilkan nilai output 1 pada key jika salah satu inputannya berlogika 1. Kemudian prinsip kerja SR flip flop dengan gerbang NAND ya. Pada sedikit berbeda dengan SR flip flop dengan gerbang NOR, rangkaian flip flop dengan gerbang NAND ini outputnya key dan key action akan sama berlogika 1 jika input S dan R nya itu berlogika 0. Tabel kebenarannya ini keterangannya ya. Yang pertama, S nya 0, R nya 0, keluarannya key dan key actionnya 1, 1. Itu keterangannya dalam keadaan invalid. Tapi bila ada 0 dan R nya 1, inputannya key 1 dan key action 0, maka dalam keadaan set. Dan apabila S nya 1, R nya 0, key nya 0 dan key actionnya 1, dalam keadaan reset. Apabila S dan R nya berlogika 1, maka key nya berlogika 0 dan key actionnya berlogika 1. Ini dikatakan dalam keadaan no change. Selanjutnya, jika flip flop asynchronous and synchronous. Asinkron adalah asinkronus karena yang bekerja proses suatu input ketika terjadi perubahan dalam variabel input. Dan sinkronus tersendiri merupakan rangkaian yang bekerja proses suatu input ketika ada sinyal sinkronisasi yang mengaktifkan semua elemen. Certain time, anytime. Certain time. Ini merupakan langkah percobaan dari praktikum. Yang pertama sub LS flip flop. Kita buka aplikasi EWB nya dan pilih menu logic gate dan mencari gerbang logika. Ini langkah-langkahnya ya. Pilih menu indikator untuk mencari probe, red probe, lampu. Pilih menu search untuk mencari VCC dan ground. Pilih menu basic untuk mencari switch yang digunakan sebagai input dari flip flop 6. Kemudian buatlah rangkaian seperti berikut yang seperti ini. Kita sudah buat. Nah, ini dia. Kemudian flip flop domain reset. Kita buat rangkaian seperti langkahnya sama kayak tadi, cuma rangkaiannya berbeda seperti ini. Oh ya, ini dia. Ini ya, ini